Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang kok gue geser sih, Ji? Well, hola people, konnichiwa. Baik bersama Selvin di channelnya Kudetek, kurang update teknologi. Dan kalian tahu sendiri kita udah pindah studio. Dan ya di studio ini kita punya 4 PC yang aktif, 4 laptop sama HP itu totalnya ada banyak lah ya. Satu orang aja punya 3 HP gitu loh, jadi banyak banget lah. Yang gue keselin, internetnya tuh sering ya hilang timbul gitu loh. Maksudnya sinyalnya tuh jadi sebatang 2 batang gitu kan. Jadi kalian tahu sendiri kita kan pakai internet provider dari Bisnet yang 100 Mbps. Nah kalau misalkan aku masuk ke kamar atau ke kamar mandi atau ke teras depan cuma sekedar nyantai, itu sinyalnya berubah jadi sebatang doang gitu loh. Karena internet provider Bisnet kan pakai router bawaan mereka sendiri yang kualitasnya nggak begitu bagus lah ya kan. Dan jarak jangkauan mereka pun cuma 10 meter tanpa halangan tembok. Jadi ya wajar lah ya. Routernya ada di studio kita, terus aku masuk kamar buat tidur atau masuk kamar mandi buat boker sambil nonton konten, ya sinyalnya hilang timbul gitu loh. Dan gimana cara ngatasinya? Ya inilah, beli router baru, Pak. Kebetulan memang aku request sama Oppo karena Oppo ngeluarin router barunya yang sangat menawan ini ya. Jadi kita bakal tes atau bakal review router barunya Oppo, yaitu Oppo Wi-Fi 6 router AX5400 ini. Karena ya kalian tahu sendiri, router bawaan provider internet tuh nggak bisa diganti. Jadi mau nggak mau kita harus beli router tambahan lagi untuk mengatasi masalah tadi gitu kan. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita review. Ini dia Oppo Wi-Fi 6 router AX5400. Let's go. Sesuai namanya bre, router dari Oppo ini udah support Wi-Fi 6 dan juga support dual band, yaitu frekuensi 2.4 GHz dan frekuensi 5 GHz. Dan fitur Wi-Fi mesh yang lagi hype banget di dunia perouteran juga tersedia di unit ini. Fitur Wi-Fi mesh ini memudahkan kita kalau mau nambah unit router. Jadi kalian tuh nggak perlu narik kabelan lagi dan nggak perlu nambah SSID lagi. Praktis dah pokoknya. Tapi yang paling kudemen sama router dari Oppo ini tentu aja desainnya. Kalian lihat aja nih, mungkin kalau tak letakin di ruang tamu terus ada tamu dateng, nggak bakal nyangka kalau ini adalah sebuah router. Desainnya tuh lebih mirip kayak speaker portable atau air humidifier yang ngeluarin uap-uap gitu gak sih? Router ini punya 4 antena yang tersembunyi di bawah cangkang yang melengkung. Dengan keempat antenanya ini, router ini bisa terhubung ke 32 device secara wireless dan 2 device lewat kabelan. Kalau soal pendinginan, Oppo mikirin juga ternyata. Ya kali router nyala 24 jam, kagak dipikirin airflow-nya gimana. Cooling system pada router ini disebut Hyperfuel Cooling, yang desainnya kayak cerobong pabrik gitu men. Buat I/O di router ini terletak pada bagian belakang. Isinya mulai dari kiri ada tombol reset, terus ada 3 port LAN, yang kiri dan kanan cuma support 1 gigabit, sedangkan yang tengah bisa jalan up to 2.5 gigabit. Maka disarankan colok kabel dari internet provider ke port yang di tengah aja bre. Terus di paling kanan ada tombol mesh kalau misalkan router ini mau dijadiin node atau percabangannya. Nah port powernya di mana ngap? Ngumpet di bawah bre. Cara setup router ini juga gampang. Pertama kita colokan dulu kabel power dan kabelan ke unit router. Jangan salah colok bre. Pilih port yang di tengah yang ada emboss 2.5 gigabitnya. Terus kita siapkan HP buat nge-setup router ini. Di menu Wi-Fi HP kita, pilih nama Wi-Fi default router ini. Kalian bisa cek di sisi bawah unit routernya bre. Kalau udah terkoneksi, langkah selanjutnya kalian bisa lanjut setup lewat browser dengan mengakses website oppowifi.com atau ketik IP address 192.168.99.1. Di sini kalian cuma perlu buat SSID atau nama Wi-Fi dan juga passwordnya. Abis itu tinggal next aja. Dan juga Oppo tuh punya aplikasi khusus buat unit router mereka. Nama aplikasinya Oppo Connect yang tersedia di App Store ataupun Play Store. Seperti biasa kita perlu buat akun buat ngakses aplikasi ini. Kalau udah login tinggal tambahkan device router ini di aplikasi. Menu di aplikasi ini macam-macam bre. Yang pasti kita bisa monitoring speed internet secara real time dan bisa monitoring device apa aja yang lagi terkoneksi. Kalau misalkan dirasa device itu mencurigakan alias nggak kalian kenal, tinggal blok aja ya kan. Tahu sendiri tetangga nggak selamanya baik. Ada juga yang iseng-iseng numpang Wi-Fi nggak izin gitu. Selain itu, fitur yang cukup penting demi keharmonisan rumah tangga juga tersedia di sini, yaitu parental control. Fitur ini bisa ngeblok akses internet ke HP yang kalian pilih. Jadi kita bisa buat jadwal, misalkan dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi, HP adik kalian kita blok akses internetnya biar nggak bergadang semalaman. Dan selanjutnya kita lakukan speed test bre, dan hasilnya dapat speed download di angka 97 MB per second dan speed upload tembus 121 MB per second. Ini sesuai ya sama speed internet yang kita bayar, yang kita pakai, yaitu Bisnet 100 MB per second. Dan itu pengetesan kalau kita
kita ngetesnya di samping routernya langsung. Jadi emang speednya ya udah jelas full sesuai dengan ya yang kita bayar 100 Mbps per second. Dan kalau misalkan kalian pakai router bawaan ataupun pakai routernya Oppo Wi-Fi 6 AX5400 ini speednya masih sama aja gitu loh. Karena kan ya narik kabel dari router utama ke routernya Oppo ini. Jadi speednya sama-sama 100 Mbps per second gitu. Tapi gimana kalau kita tes di real scenario? Maksudnya gimana kita tes di HP ya, di iPhone 12 mini ku yang jadi daily drive dan di HP Android juga. Jadi kita mau lihat nih perbedaannya apa. Dan kalian bisa lihat di table berikut ya, kita ada tes perbandingan juga antara router bawaan internet provider Biznet dan juga routernya Oppo Wi-Fi 6 AX5400 ini. Kalau di kamar pakai routernya bawaan ISP ini, ya kalian bisa lihat lah ya, cuma dapat 1 batang atau 2 batang doang dan speednya pun sekitar 25 Mbps per second gitu loh. Tapi pas pakai routernya Oppo ya masih aman lah ya kan, sekitar 70-an Mbps per second. Itu speed upload dan downloadnya beda-beda ya. Dan pas kita tes di kamar mandi, udah jelas di kamar mandi itu kehalang 2 tembok gitu. Jadi speednya bakal kacau banget lah gitu kalau di toilet. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Tapi pas pakai routernya Oppo AX5400 itu speednya masih aman lah ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Sedangkan pas kita tes di halaman depan rumah kita, yang kalian tahu sendiri udah kehalang berapa tembok tuh? 2 tembok juga lah ya. Tapi kan agak jauh dibandingkan di toilet. Kalau pakai router bawaan ISP, pas pengetesan malah error men. Jadi nggak sampai selesai. Sedangkan pas pakai routernya Oppo AX5400 ini lolos sekitar speed downloadnya 40-an Mbps per second. Kira-kira itu dia pas kita tes pakai HP iPhone 12 mini. Dan aku nggak tahu kenapa iPhone itu sinyalnya nggak begitu bagus, nangkep sinyal Wi-Fi-nya gitu nggak begitu bagus kalau dibandingkan sama Android. Dan kita tes selanjutnya pakai device Android, lebih diutamakan HP Oppo Reno 10 Pro yang ada di studio kita gitu kan. Jadi kita tes pakai Oppo Reno 10 Pro gitu. Dan ternyata Oppo itu ada teknologi yang namanya jaringan O-Router Boost dari Oppo ya. Jadi dia itu mengidentifikasi perangkat yang ngejalanin pakai color OS-nya Oppo. Jadi lebih difokuskan ke device yang pakai color OS-nya Oppo gitu loh. Jadi ya lebih kenceng aja gitu. Bener banget pas kita tes di dalam kamar itu speednya bisa sampai 80-an Mbps per second. Sedangkan pas pakai router bawaan internet provider itu cuma sekitar 40-an Mbps per second lah. Dan pas kita tes di dalam kamar mandi pun sama ya. Ya walaupun agak turun ya, kalian tahu sendiri kan di dalam kamar mandi itu terhalang 2 tembok men. Turun jadi 60-an Mbps per second men. Dan pas kita tes pakai router bawaan internet provider sekitar 40-an Mbps per second juga. Nah, pas kita tes di depan rumah, di halaman rumah yang kehalang 2 tembok juga, pakai routernya Oppo Wi-Fi 6 AX5400 ini, speednya masih terjaga di sekitaran 70-an Mbps per second. Sedangkan pakai router bawaan internet provider sekitar 40-an Mbps per second. Jadi buat temen-temen yang pakai device Oppo itu ternyata dapat benefit yang oke juga loh. Kalau misalkan teman-teman pakai Oppo Wi-Fi 6 router AX5400 ini, karena akan lebih difokuskan ke teman-teman yang pakai device-nya Oppo juga gitu loh. Jadi Oppo tuh kayak mau bikin ekosistem lah buat lu yang pakai HP Oppo atau device Oppo, ya lu bakal gua prioritaskan gitu loh speednya. Karena aku ngerasa sendiri ya pakai iPhone tuh kayak Wi-Fi-nya lelet mulu gitu loh. Tapi yang ngebantu lah ya buat teman-teman yang ngerasa router bawaan internet providernya jelek gitu kan, ke kamar mandi, ke kamar, ke halaman depan sinyalnya hilang, ya teman-teman kudu upgrade router. Karena router bawaan internet provider itu tidak bisa diganti. Jadi cuma bisa di-extend pakai router yang kalian beli nanti. Jadi kira-kira itu dia review dari kita mengenai routernya Oppo, yaitu Oppo Wi-Fi 6 AX5400. Aku juga baru tahu ternyata Oppo bikin router juga gitu loh. Jadi kebetulan aja gitu kan. Ya kita di studio baru, kekurangan router gitu, internet providernya juga udah kenceng, tapi router bawaan internet provider jelek, ya mau nggak mau kita harus cari router tambahan buat bikin koneksinya lebih stabil dan lebih kenceng aja gitu loh. Jadi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, dan ya like video kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selaku di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.